Hora samanginang, kiranya kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita untuk saat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan hari ini bagi kita Rabu 11 September 2024 didasarkan pada Roma 11 ayat yang ke-29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Bahasa Batak di Dok, aidang dipatait debata akasileo lehonna nang pajuonai. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, kata panggilan sering kita jumpai dalam Alkitab, yang secara signifikan berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan pemilihan, dan dengan pertobatan. Namun pada konteks firman Tuhan hari ini, panggilan Tuhan yang berhubungan dengan pemilihan. Allah telah menetapkan mereka sebagai kekasih Allah. Boleh kita bandingkan dengan ayat sebelumnya. Oleh karena nenek moyang mereka, baik Yahudi, baik bukan Yahudi. Setiap orang yang sudah menerima panggilannya, baik dalam pemberian nama, mereka sudah menjadi baru, dikuduskan, dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh karenanya, renungan ini secara singkat dan sederhana menyatakan dengan tegas bahwa karunia dan panggilan Tuhan tidak pernah ditarik kembali. Setiap orang yang mempunyai panggilan dan karunia masing-masing, dan tidak semua panggilan Tuhan itu hanya untuk menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta ataupun pelayan lainnya. Panggilan Tuhan tidak hanya terbatas pada bekerja dan melayani sepenuh waktu di gereja, tetapi dalam setiap profesi yang kita jalani, termasuk dalam dunia sekuler. Itulah tempat pelayanan yang Tuhan sediakan bagi kita. Mungkin sebagai dokter, sebagai guru, sebagai pengusaha, ataupun sebagai apapun kita, atau siapapun kita dan profesi kita. Itu menjadi tempat pelayanan kita. Karena pelayanan adalah sebuah kehormatan, karena itu mari kita melakukannya dengan takut akan Tuhan. Dari setiap panggilan kita untuk melayani, di sana terjadi proses respon kita terhadap penyelamatan yang telah dikerjakan Allah bagi kita melalui Yesus Kristus. Kiranya kita dapat memuliakan namanya di setiap pekerjaan dan kehidupan kita. Jadilah teladan dan berkat bagi orang lain. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, atas karunia-karunia yang telah Tuhan berikan bagi kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami dapat menghidupinya untuk menjadi teladan, untuk menjadi berkat bagi sesama kami, bagi orang lain, agar panggilan yang kami terima itu nyata kami hidupi. Pada hari ini Tuhan, secara khusus kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan yang memulihkan ekonomi bangsa kami ini, supaya jauh dari yang dinamakan kesengsaraan, tetapi hidup di dalam kesejahteraan. Berkati juga ya Tuhan para pemimpin bangsa kami, supaya mereka dengan hikmat Tuhan dapat memimpin, melakukan yang terbaik untuk menciptakan keadilan dan perdamaian di setiap bangsa kami. Jauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan setiap pribadi, tetapi dapat saling membangun untuk hidup di dalam damai sejahtera. Berkati juga ya Tuhan
setiap orang-orang penggiat lingkungan hidup, supaya kami semua tetap menjaga lingkungan kami, tetap bersih dari setiap sampah-sampah plastik yang pada saat ini sangat banyak dijumpai. Kiranya Tuhan yang mengarahkan roh setiap jemaat Tuhan untuk menciptakan kebersihan di setiap lingkungan, menjauhkan dari banjir, menjauhkan dari bencana-bencana alam yang dapat merugikan kami. Berkati kehidupan kami Tuhan, kiranya roh hikmat dan bijaksana, terlebih kesehatan, ada pada kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Inilah doa kami, ampuni kami dari dosa kami, supaya kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.